Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rasadi amada arbaban nuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sidang jamaah pengajian ba'da sholatil maghrib hatta sholatil isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita perbanyak kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi nikmat yang sangat banyak sehingga dapat kita kembali melanjutkan pengajian sebagaimana biasanya, yaitu pengajian pendalaman tentang ilmu tauhid. Semoga pengajian ini pengajian yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kiranya menambah wawasan ilmu bagi kita semuanya dengan pengajian ini dan kiranya dapat kita amalkan nantinya. Salawat beriring salam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga kita mendapat syafa'ahnya, wabil khusus syafatul uzma di hari kiamat kelak. Jamaah yang kami cintai, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 pesan penting yang dituangkan oleh Syekh Al-Balkhi. Ini tentang tauhidnya ini, ya, Saqiyul Balhi. Jadi Bapak Ibu, Saqiyul Balhi ini seorang ulama yang sangat rajin menjumpai ulama-ulama besar pada masanya, sampai gurunya 1.700 orang. 1.700 orang. Kalau guru kita 7 orang, rasanya kitalah paling hebat di Medan. Nah, dia 1.700. Begitu hormatnya kepada ulama. Jadi pengajian-pengajian kita ini, Bu, rasa udah berapa banyak ustadznya berganti-ganti, Pak. Paling kalau kita hitung 50. Mungkin masa bapak sebelum menikah sampai sekarang udah punya cucu dan cicit. Paling ada 50. Kita belajar di pesantren Mustafawiyah, paling ada guru kita 50. Udah tamatlah kita kelas 7. Begitu pula kita di Darul Ulum Nadwatul Ulama. Di sana maulana itu dia ahli semua bidang. Jadi bisa dia mengajarkan 5 mata kuliah. Ya Pak ya, 5 mata kuliah. Jadi guru kita hanya 3 aja satu semester. Bisa 2 saja. Karena satu orang bisa 5 dia, Pak. Kalau di sini kalau dia tafsir, dia hanya bisa mengajar tafsir. Kalau di sana Ibu balaghah dia bisa. Mengajar tarikh dia hebat. Nah, maka ilmu mereka beda dengan kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alaikum bihomsi hisolin pakmaluha. Kesimpulan hidup ini kaum bapak, tauhid ini ada 5. Ya, sama dengan rukun Islam.
alaikum bihomsi hisolin pakmaluha, ada 5 hal penting yang harus kita tanamkan dalam kehidupan ini, maka amalkanlah. Yang pertama, wa'budullaha biqadari hazatikum ilaihi. Ini yang utama ini Pak, ini tauhid ini. Kalian sembahlah Allah, berarti tak ada yang layak disembah, hanya Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni aqimis sholata li zikri. Aqimus sholata wa atuz zakata. Yang mewajibkan salat, mengeluarkan zakat itu Allah, bukan yang lain, Pak. Ya, wa'budullaha biqadari hazatikum ilaih. Kalian sembahlah Allah sesuai dengan kebutuhanmu kepada Allah. Nah, ini penting ini, maka kita cocokkan tadi dalam mesin. Kan Bapak Ibu lihat di mana-mana demo di negara kita ini tentang undang-undang kinerja ini ya. Di mana-mana. Disinilah Bapak lihat siapa yang benar-benar beriman sepenuh iman, sebenar-benar iman kepada Allah. Nah, di sini dia Pak. Jadi sembahlah Allah setiap saat, karena kita tak pernah bisa lepas dari Allah itu. Karena kita tak pernah bisa berpisah dengan Allah. Kalau suami istri bisanya berpisah itu Pak. Ustadz dengan murid bisanya itu. Tapi sedekat apapun ibu kepada kawan, istri kepada suami, orang tua kepada anak, bahkan baju kita kepada tangan, cincin kepada jari, begitu dekatnya, lebih dekat lagi Allah kepada kita dari cincin kita ini kepada jari kita ini. Karena Allah dalam ilmu tauhid, aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat leher kita masing-masing. Di mana dan bagaimanapun kita, pasti Allah maha mengetahui, maha mendengar, dan maha melihat apa yang kita perbuat. Itulah kunci dari tauhid. Jadi sifat 20 yang kita kaji di masjid ini, kalau ibu tidak lagi hafal satu persatu sifat demi sifat yang 20 itu, ibu tanamkanlah berapa ibu? 3. Ya Pak ya? 3. Ilmu sama basar. Itu dia Pak. Ini paling pokok ini. Maka boleh demo, boleh, ada aturannya. Boleh polisi menjaga para pedemo, boleh, tapi ada aturannya. Kalau dia tanamkan yang 3 ini, pasti pendemo yang benar-benar sesuai rel. Para aparat juga sesuai rel. Paham maksudnya Pak ya? Kalau dia menanamkan ilmu, bagaimanapun Allah. Kalau dia Kristen, Tuhan. Kalau dia Hindu, dewa melihat. Kalau kita Allah maha melihat, dilihat Allahnya itu Pak. Kemudian Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Apa dan niat dia Pak? Maka kita pun yang duduk ini bedanya Pak. Ada ulama ceramah siang malam, kemanapun dia kita lihat hebat ulama ini, ikhlas betul. Nanti di padang mahsyar kelak dipanggilnya ini Pak. Wahai hambaku, dulu waktu kau hidup di dunia, kau dai hebat, kau penceramah hebat. Kenapakah engkau dulu ceramah? Kenapa engkau mengajar dulu waktu di dunia?
Jawabnya, mencari ridhomu ya Allah. Itulah dia makom paling tinggi dia apa? Mencari ridho Allah. Itulah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kalau ibu ikut tarikan, itulah dia apanya Pak? Pijakannya. Ilahi, Tuhanku, anta maksudi wa ridhoka matlubi. Engkaulah yang ku maksud. Maksud kita datang ke masjid ini ibu apa? Apa ibu? Minum teh manis. Itu sangat rendah itu. Enggak usah bapak niat pun udah dapat juga nih. Tapi kalau lillahi ta'ala karena ilmu, lillahi ta'ala karena kita ingin lebih dekat kepada Allah, harus dengan ilmu yang benar. Ini banyak ilmu kita bu, ilmu yang masih ragu, ilmu yang salah. Ustaz udah benar, belum tentu benar, belum tentu benar. Maka terus kita baca kitab. Maka di bawahnya ini kitab-kitabnya ini Pak. Ini fatwa-fatwa ini. Aliran-aliran yang sudah ada di Langkat. Ini kita baca ini Pak. Ada waktu sebentar baca. Capek pakai kertas, pakai handphone. Capek pakai handphone, dengar, dekatkan telinga. Yang jelas tidak ada waktu kita luang begitu saja. Tidur mata, tidur hati. Dijawab oleh ulama tadi, para dai tadi, para penceramah tadi, mencari ridhomu ya Allah. Tapi Allah maha tahu, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui bu. Betulkah dulu dia di waktu hidup di dunia karena Allah, atau karena ketenaran, atau bisa jadi karena finansial? Ya Pak ya. Engkau hamba pembohong kata Allah di dalam kitab Durratun Nasihin. Engkau hamba pembohong, engkau bohong. Allah tahunya ibu, kita ini bohong pakaian ini atau tidak. Kita ini jihad. Ya, Allahu Akbar, betulkah Allahu Akbar kalimatut tauhid yang kita apakan itu, atau karena uang yang 200.000 itu? Kan sebelum berangkat atau udah berangkat udah ada apanya Pak? MOU-nya. Siapa yang ikut takbir Allahu Akbar dapat 500.000, dapat 200.000. Karena uang itunya terbayang di Allahu Akbar itu, atau Allah yang terbayang? Engkau hamba pembohong kata Allah. Walhal ulama ibu, sekolah di luar negeri bertahun-tahun, di Makkah, di India, di Pakistan, dan di negara lain. Wahai malaikatku kata Allah, bawa seret, campakkan, masukkan ke neraka. Walhal tadi ulama Pak, hebat kita lihat ini. Siang malam ceramah, tapi niatnya ada sedikitnya Pak salah. Apa rupanya niat dia yang salah itu Bu? Ingin pujian, bukan ingin amplopnya rupanya Pak. Ingin pujian. Apa pujiannya? Asal jumpa, oh itu ulama besar. Kan kalau dibilang kita ulama, ya Pak, kadang-kadang kita pakai lobe, Pak Haji kata orang. Semangat kita kira-kira Pak. Walhal kita tak pernah haji. Cuma pas tadi pakai lobe kita lewat kawan, Pak Haji kata. Oh semangat kita. Jadi pujian ini rupanya kembali Allah yang Maha Tahu. Dinilai Allah bukan surga tempatnya, tetapi neraka. Termasuk lagi nanti Pak, orang-orang apa? Orang kaya yang donatur. Ditanya di hadapan Allah, ternyata dia bukan lillahi ta'ala. Dia mau berkorban, bangun masjid, bangun madrasah, buat tahfiz Quran. Ya Bu, rupanya bukan itu. Niatnya di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Apa yang dia niatkan? Supaya dapat pujian, sanjungan dari orang bahwa dia orang dermawan. Itu dermawan itu. Oh itu Bapak itu luar biasa itu. Itu Abu Bakar kedua itu. Abu Bakar dulu seluruh hartanya di apa? Itu kalau sekarang di Simpang Limun inilah Bapak ini Abu Bakar kedua. Oh ini yang buat dia apa? Senanglah dia Pak. Sehingga tahajud pun lagi tak terbangun.
karena sanjungan. Maka ibu, para ulama-ulama yang dekat kepada Allah, disanjung mereka, mereka menangis. Disanjung, dipuji mereka, menangis. Sedih, kesal dia. Dikala dicaci mereka, mereka senyum, tertawa. Kenapa? Karena dikala dia disanjung, berkurang amalnya. Ya bu, berkurang amal. Kalau dia dipuji, perasaannya dialah paling hebat. Maka Ali bin Abi Thalib di dalam kitab ini halaman 79 menjelaskan, kun indallah khairun nas. Jadikanlah dirimu di mata Allah sebagus-bagus manusia. Kita banyak ini di mata manusia dia bagus, tapi Allah melaknatnya. Allah memurkai dan memarahinya. La'anallah. Yang kedua, wa kun indan nafsi. Jadikanlah dirimu dalam pandanganmu sarrun nas, sejahat-jahat manusia. Sayalah orang paling tak berilmu. Supaya kita terus mencari ilmu, Pak. Siapa enggak ada itu. Saya lebih hebat. Kalau udah keakuannya lebih apa? Inilah yang merusak itu, Pak. Kita lihat, amal saya lah paling sedikit saya lihat. Saya lah kulihat paling malas sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Dia apa ya? Walhal kita udah sholat, tapi harus kita tanam. Saya masih paling malas sholat tahajud. Supaya nanti terus kita tahajud kemarin 4 rakaat, ini bisa kita 6 rakaat. Kadang-kadang 2 rakaat itu aja ibu ya. Tak pernah naik-naik 2 rakaat. Itu pun kalau rajin, kalau ingat. Jadi bapak-bapak, pernah seorang bapak asar masih ngantuk-ngantuk. Habis ceramah, tanya bapak ini, bapak agak beda saya lihat dengan dulu-dulu. Kenapa? Ustadz kata, apa kok ngantuk-ngantuk saya lihat? Iyalah Ustaz, tahajud tadi malam katanya, betul lah itu. Jadi bapak tiap malam tahajud, rugilah tahajud katanya, betul lah itu. Tapi saya tengok-tengok wajah bapak ini, tak betul lah ini tiap malam kurasa. Karena malam Senin, jadi bapak setiap malam Senin, oh iya Ustaz katanya, berarti 4 kalinya itu sebulan Pak. Ya kira-kira Pak. Jadi sholat 2 rakaat tahajud sampai asar masih mengantuk. Cobalah. Ya. Dah. Jamaah. Yang ketiga kan Bapak, wakun indan nas rajulan minan nas. Jadikanlah dirimu di kalangan, di tengah-tengah manusia, manusia biasa saja. Rajulan minan nas. Min di sini sebagian litabait. Kita hanya manusia biasa saja. Kalau di kalangan manusia. Contoh, kalau kita disuruh imam, walau kita musafir, karena kita pakai jubah, pakai sorban, bapaklah imam. Mana lebih abdul daripada orang di sini, di masjid? Yang di sini, betul Pak? Yang di sini, yang dikenal oleh jamaah di sini, walaupun dia sebetulnya hebat. Tapi kalau kita lihat kebanyakan, tak disuruh pun dia langsung ini. Sehingga yang lain, siapa bapak itu? Kan dia timbul fitnah. Ya. Jadi itulah dia ibu, tibaqahu limuqtadal maqam. Cocokkan, sesuaikan sesuatu itu pada tempat yang semestinya. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Oke. Jadi 3 tadi bu ya. Kun indallah khairun nas, jadikanlah dirimu di mata Allah ibu sebagus-bagus manusia. Bagaimana kita supaya bagus? Maka ibu perbanyaklah doa. Allahumma ja'al yaumana khairum min amsina waj'al ghadana khairum min yaumina wahsin akibatana fil umuri kulliha wa azirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Hafalnya ibu doanya? Hafal ibu? Nanti ditulis ibu insyaallah ya. Kemudian ibu, wa kun indan nafs. Jadikanlah dirimu dalam pandanganmu jangan sehebat-hebat orang.
Sarrun nas. Saya orang hina. Saya orang miskin. Saya orang tak berilmu. Saya orang miskin. Miskin di dunia. Mudah-mudahan jangan miskin di akhirat. Ya Pak ya? Maka ibu bacalah doa di dalam kitab Senjata Mukmin. Allahumma ja'alna sabura. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sabar. Sabar ini ada 3. Sabar atas taat kepada Allah. Besok azan subuh, sabar kita menahan ngantuk datang ke masjid sholat berjamaah. Yang kedua, sabar menahan maksiat, tak berbuat dosa kita, tak berbuat kemungkaran kita. Baru yang ketiga, sabar atas musibah, kematian. Salah satu keluarga kita dipanggil Allah. Inilah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar atas musibah yang ketiga ini, Allah akan beri balasan pahala kepadanya tanpa ada seorang pun yang tahu, bighairi hisab, tanpa ada hitungan, hanya Allah lah yang tahu. Itulah dia tingginya Pak. Oke. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna sakura. Jadikanlah kami Allah orang yang pandai bersyukur. Orang bersyukur banyak, pandai bersyukur yang sedikit Pak. Contoh, kalau dia dapat rezeki, alhamdulillah, langsung itu, alhamdulillah. Tapi besok tak sholat lagi dia. Bulan Ramadan tak lagi puasa dia. Lupa dia 2 bulan yang lewat. Udah dikasih Allah, dia lulus PNS, alhamdulillah. Ya, lewat anak yatim kasih. Tapi hanya sampai besok, ya sore tak lagi ingat. Itu bersyukur dia bisa, tapi belum pandai bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah yang kami lihat. Waj'alna sakura waj'alna fi ainina saghira. Jadikan kami Allah dalam pandangan kami kepada diri kami bahwa kami ini orang-orang kecil. Waj'alna fi aqyunin nasi kabira. Jadikan kami Allah dalam pandangan manusia yang lain dari kita. Ya, kita melihat kita kecil tapi orang lain melihat kita besar. Orang yakin dengan keilmuan kita. Orang yakin dengan ibadah kita. Orang yakin dengan ketaatan kita. Sehingga orang menanya, gimana ya Bapak, kok bisa tahan berzikir lama-lama? Saya nggak bisa bertanya. Kasih dulu pituah-pituah. Kasih dulu nasihat supaya saya juga bisa berubah. Kasih motivasi dulu. Akhir-akhir begitu Pak. Ya. Kemudian yang kedua, wa khuzu minad dunya biqadari umurikum fiha. Ini tauhid Ibu. Kalian ambillah bagianmu di dunia. Kalau dia udah cukup, udah bisa menikah anak kita perempuan, nikahkan segera. Supaya jangan dia berbuat maksiat. Ya Bu? Udah? Kemudian setelah dia menikah, kita pun menikah, ya. Kemudian dikarunia Allah anak. Kemudian kita cari dunia sebanyak-banyaknya. Harus cari dunia sebanyak-banyaknya. Tapi jangan ambil jalan yang salah. Itu dia apanya Bu? Jangan ambil yang salah. Saya lihat Ibu, ada yang korupsi, ada yang ini. Masih sangat banyak, bukan banyak, masih sangat banyak jalan yang halal yang belum kita ambil. Kok kita ambil yang salah gitu Pak? Kita mengajar lillahi ta'ala tidak sebanyak ya uang yang dapat kalau kita mencuri. Tapi ini kita tenang. Maka laisal gina an kasratil aradi walakinnal gina nafsi. Bukanlah dinamakan orang kaya karena hartanya banyak. Semua ada. Yang sebenar-benar orang kaya Ibu, orang yang kaya hati. Tidak ada kita takut kita bawa mobil kita walaupun tak mewah. Tak ada yang mengejar-ngejar kita. Lewat polisi enggak takut kita. Bahkan kita tegur sapa dengan, Bapak dari mana Pak? Oh iya Ustadz ya. Kok Ustadz di sini? Kita ini Pak. Tapi kalau kita pencuri, melihat polisi
Yang banyak pula kita lihat bukan polisi di apa, di simpang 4 ngatur jalan, ya Pak. Kita kira polisi pula, karena bekumis pula Bapak tuh, badan tegap, tapi dikasih 2.000, makasih Ustadz katanya pula. Nah, ini bukan polisi. Jamaah yang dirahmati Allah, carilah dunia sebanyak-banyaknya biqadari umurikum fiha, sesuai dengan umurmu di dunia. Enggak lamanya ini ibu ini, enggak lamanya Pak hidup kita ini. Apalah ibu bapak yang harus kita tinggalkan? Kata Ali bin Abi Thalib, al ilmu khairu mirasin, ilmu sebagus-bagus yang ditinggalkan, bukan harta Pak. Karena banyak kita lihat ibu meninggalkan harta, setelah dia wafat menambah siksa baginya di alam barzakh. Kenapa? Karena anaknya gaduh, ya, bunuh-bunuhan, karena satu di antara anaknya yang 5 itu hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia yang bukan haknya dipertahankannya, sehingga ada 6 tahun harta peninggalan ayahnya sampai 6 tahun pun belum dibagi. Ada Bapak lihat? Ada? Ya Pak ya? Kenapa? Kalau tidak bagian saya rumah itu, saya tidak mau menandatangani. Tak jadi Pak dibagi. Maka yang benar dalam Islam ibu, sebelum dikubur zanazah ayah ini, dibagilah harta warisan di depan keluarga-keluarganya itu. Bukan Islam itu ibu, oh ayahnya belum dikubur, rakus sekali mereka membagi harta ayahnya. Bukan. Maksud Islam itu sangat bagus, supaya jangan berkelahi mereka. Tak sanggup mereka berkelahi, masih di situ jasad ayahnya. Tapi kalau udah 4 bulan udah beda ekonomi, apalagi Covid ini apa ya? Apalagi Covid ini, anak kuliah, beli paket anak pun tak ada. Ini seorang ibu membunuh anaknya karena tak tahu pula dia mengajari anaknya masalah daring pula. Mana paham dia? Kita yang tua-tua ini bunyi handphone pun pandainya ibu melihat SMS, melihat WA pandai, browsing pandai ibu browsing. Mana lagi dengarnya aja gitu, browsing apa itu? Ya Pak ya? Maka carilah ibu dunia ini perlu ketauhidan, supaya dia jangan membabi buta dalam hidup ini. Dicarinya bagian yang halalan thayyiban mubarakan. Yang halal masih sangat banyak. Banyak Pak. Kemudian apa lagi? Thayyiban yang baik. Ada yang halal tapi tak baik untuk kita. Ada. Makan berlebihan. Kalau sekali makan ibu 4 piring kira-kira bisa lagi tidur. Apalagi pedas betul apanya Pak, cabai gunung. Oh sakit perut lagi, oh makanan udah sampai sini, dimasukkan tangan udah sampai tangan kita ini. Itu halalan ghairu thayyibin, halal tapi tak baik untuk kita, mubarak, dan itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2, kalau ada pertanyaan silakan Pak ya. Kemudian waznibullaha biqadari taqatikum ala azabi. Kalian berbuat dosa. Jadi kaum bapak ibu, sebelum kita berbuat dosa, ingat dulu, sanggup enggak badan kita yang kecil ini kalau dimasukkan Allah ke neraka? Kalau kau berbuat dosa, ingat dulu seberapa kuatkah tangan kita ini, badan kita ini kalau disiksa Allah. Masuk aja duri kecil, ya Bu ya, tidak ada paniti apa namanya Pak, paniti untuk mengapanya, sampai apa kita gini, tidur pun tak nyenyak kita, walhal durinya kecil saja, seujung apa namanya, seujung beras pun tak ada Pak, iya Pak ya, baru segitu kecil, belum lagi masuk sebesar ini. Ya Bu ya, hebatnya makhluk Allah. Tadi Ustadz mau ke sini Pak, tak tahu saya nongol kucing Pak. Biasa memang ke rumah nongol kucing, tapi suaranya lain, kayak ada suara anak kucing.
Ku tengok, oh ya betul. Dia enggak menggendong anaknya pakai kain, Pak. Kucing itu, iya Bu ya, enggak ada kain, enggak apa. Digigitnya tengkuknya kulihat tadi, Pak. Ya betul, Pak. Digigit, tak. Habis itu tup lari dia. Lompat dia kayak karet kulihat dibuatnya kakinya. Tidak tok gitu. Bisa apakah ini leher anaknya, tapi kayak karet badannya dibuatnya. Pak, pintar kucing ini. Walhal baru anak pertamanya itu, Pak. Baru anak pertama. Habis itu tak lama ku kunci pintu, datang lagi dia. Datang lagi. Rupanya anaknya 2, Ibu. Bu ya, Bu. 2. Saya yakin waktu melahirkan jantannya pun tak tahu itu. Tak ada bidan, tak ada kawan. Ya Bu, tawakal dia kepada Rob Allah Ta'ala. Lahir anak, dia sehat, 2 anaknya sehat. Kita manusia ini hebat, besar, perawatan, makeup dan lain sebagainya. Jutaan ya Pak ya? Jutaan. Kalau mau melahirkan 10, bahkan bisa 15 orang, sibuk karena kita mau melahirkan. Tiba saatnya melahirkan, satunya anaknya Pak, 3 kilo 7 ons. Ya Bu ya? Satunya anak. Yang sibuk berapa? 10 orang. Berarti lebih hebatnya ini. Tapi bukan, mohon maaf Ibu, jangan ada pula Ibu agak-agak dipelototinya saya lihat Pak. Bukan, tidak ada merendahkan di sini. Kita hanya muhasabahnya ini ya Pak ya. Muhasabah. Tadi pagi-pagi pun ku gosok juga, ku setrikalah baju ini Pak. Alhamdulillah enggak ada koyak. Pas kena tangan sikit sampai sekarang masih panas kurasa Pak. Berarti lebih kuatnya baju yang tipis ini dari kulit ini. Walhal udah dokter ini Pak. Udah lama di luar negeri ini Pak. Ya, belajar di Makkah. Sanad hadis sudah lengkap ini Pak. Ini saja kena ujung gosokan itu agak miring dia. Mau ku tangkap, tup kena ini duluan. Sampai sekarang masih panas Ibu. Alhamdulillah baju yang ini tipis sekali ini Pak. Alhamdulillah masih enak memakainya, enggak ada yang koyak. Berarti lebih kuat baju yang tipis ini dari kulit ini. Pahamlah kira-kira Pak. Ya. Jadi sebentarnya hidup di dunia ini. Kemudian apa? Kalau kita mau berbuat dosa, ingatlah dulu Allah. Bagaimana siksa Allah dan bagaimana sebatas manalkah biqadari taqatikum, kekuatan kamu, kesanggupan kamu kalau kamu nanti disiksa Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang sangat singkat kita percepat. Kemudian yang keempat, wa tazawwadu fid dunya, dan kalian berbekallah di dunia. Jangan nanti kaum bapak setelah meninggal barulah mau berbekal, itu yang banyak. Maka penyesalan itu di akhir dia, tidak ada penyesalan di awal. Di akhirnya Pak. Ya Pak? Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Inilah dia. Rabbi, Tuhanku. Ya. Sekiranya kau tangguhkan ajal kami. Kau izinkan kami hidup sebentar saja. Tidak usah sampai setahun. Tak usah sampai seminggu. Sebentar saja. Niscaya kami fa'asaddaqo, kami akan banyak bersedekah. Rupanya termasuk sholat jamaah, termasuk bersedekah ini Pak. Ini sangat membantu kita nanti di hari yang tiada tolong menolong, nanti hanya kita dengan amalnya Pak bergandengan. Fasandaqo wa akum minas solihin, dan kami jadilah orang-orang baik ya Allah. Ini banyak Bapak lihat, tak peduli lagi dia baik, tak peduli dia menyakiti orang, tak peduli dia zalim kepada orang. Yang jelas sehubungan dia masih bisa dan dia pejabat, maka semau-maunya. Ada yang begitu Pak? Ada. Maka kita heran, kok enggak adalah takutnya sama Allah. Maka pentinglah kita dalami kembali tauhid. Kita yakin ibu bapak yang dirahmati Allah, negara mayoritas muslim terbanyak di dunia, negara yang sangat
dipuji oleh negara-negara lain. Kok Ustaz bilang itu? Saya udah lihat. Di Kashmir saja orang memuji Indonesia, Pak. Hebat Indonesia, baut अच्छा है. सबसे अच्छा Indonesia है. Tapi pas saya bilang jannat ke Indonesia है, sorga itu Indonesia, nahi है katanya. Tidak katanya. Hilang pula semangat saya. Tadi dibilangnya bagus Indonesia ini. Pas saya bilang karena semangatnya, kan selalu kita bilang sorganya dunia ini yang di Khatulistiwa ini, pas dia belahan di tengah dunia ini, Khatulistiwa ini, kita lah Indonesia ini. Saya bilang jannat ke Indonesia he. Sorganya dunia ini Indonesia, nahi he katanya. Enggak katanya. Bah. Jadi or jannat kaha he saya bilang. Sorga di mana? Kashmir he kata. Ider se jannat he kata. Ider se. Ye muluk he jannat he kata. Inilah negara ini sorga itu. Saya bilang nahi he saya bilang. Bekalahi juga kami. Jannat ke kaha he. Ma takriful jannah. Saya bilang juga lah takrib sorga. Saya hafal dulu di Purba kelas 7 Pak. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara alal qalbil basar. Acca kata. Bagus kata. Dia hafal, saya hafal. Tapi katanya sorga itu harus semuanya lengkap. Saya tu bayar. Sabse kamal he. Kamal itu sempurna. Indonesia kalau di sini musim apa Pak? Musim salju. Di Indonesia setahu saya kecuali lah buatan, nggak ada. Tapi di Kashmir ada musim salju. Maka kata mereka, sorga itu mana yang paling sempurna? Di negara kami ini semua ada dan termasuk ada musim salju. Maka mereka pakai ski. Kalau di kita ini kan nggak ada. Oh kalah juga saya Pak. Ya. Betul lah pula. Kalau saya bilang bertahan saya udah bilang definisi tadi. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara alal qalbil basar. Ayat. Wa tazawwadu fin dunya biqadari muksikum fil qubur. Kalian perbanyaklah bekal di waktu hidup di dunia. Jangan nanti setelah apa-apa. Ya, setelah tidak ada lagi yang menolong kita ke Bapa. Tidak ada lagi pendamping kecuali amal. Biqadari muksikum fil qubur. Sesuai dengan berapa lama kamu berada di dalam kubur. Tidak ada Pak. Satu kitab saya baca, kita di kubur itu selama 1000 tahun atau 5000 tahun atau semuanya wallahu a'lam. Allah lah yang paling tahu berapa lama setelah dikubur. Orang tua kita, orang tua, ibu udah ada 2 tahun yang lewat. Ayah udah 5 tahun yang lewat. Kita masih hidup. Keluarga masih hidup. Kita nanti menunggu giliran satu-satu, ya Pak. Ya Pak ya, nunggu giliran satu-satu. Berapa lama lagi supaya ditiupkan oleh malaikat Israfil sangkakala itu? 2 kalinya ditiup itu Pak. Ya Pak, hancurlah semua ini. Di dunia ini habis. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hancur semua yang ada ini. Man 'alaiha fan, yang ada di bumi ini, yang ada di langit, wa ma bainahuma, apa yang ada di antara keduanya, hancur kempapa. Yang bernyawa mati, termasuklah malaikat maut, mencabut nyawanya sendiri. Bainal jannah wan nar. Apa kata malaikat maut? Ya Rabb, sekiranya tahu saya begini sakitnya ruh itu dicabut, niscaya saya cabutlah nyawa manusia dengan sepelan-pelannya. Ayat. Kemudian yang terakhir, wa'malu lil jannati biqadari ma turiduna fihal maqam. Kalian beramallah, beribadahlah untuk masuk surga. Jadi kita Ibu beramal ini ada beberapa niat. Yang pertama, berniat dia ingin masuk surga dan dilepaskan dari neraka. Bagus. Tetapi yang paling bagus, tidak karena masuk surga, bukan karena takut neraka, semata-mata mencari ridho Allah. Ada yang ketiga, tak ada niat. Orang datang ke masjid, datang dia. Mudah-mudahan duduk nanti masjid dapat
teh manis, ada dapat kue bohong ya Bu, ada roti bohong. Alhamdulillah hari ini tak ada rotinya ya Pak. Nah, itulah salah niat. Salah niat. Tapi kalau enggak niatkannya lillahi ta'ala, oh jangan lihat, oh ustadznya ini emangnya itu tengoknya papan habis sholat Jumat, oh, udah dia apa. Maka ada satu masjid enggak pernah diumumkan siapa ustadznya, enggak perlu diumumkan. Bahaya itu Pak. Jadi kalau gitu dihapuslah papan itu, jangan. Nah, luruskan aja niat, karena itu program BKM-nya itu ya Pak ya. Ada Pak. Jadi kalau ada yang nanya, siapa Ustadz nanti malam Pak Ustadz? Maksudnya ke BKM, Ustadz belum pernah ke sini, alumni luar negeri. Rame kali Pak. Rame kali. Rupanya banyak orang niatnya hanya melihat Ustadznya saja. Lucunya Ustadz itu. Kalau enggak lucu, buatlah itu apa? Pak, siapa yang mengundang Ustadz itu? Kurang perlu dipertimbangkan. Kenapa rupanya? Enggak enak. Mana ada Ustadz yang enak? Kenapa? Ustadz bukan kue bolu ya Pak. Ya. Kalau nanti lembek kali, pelan kali, lembek kali kata. Kalau yang keras bapak ceramah, ya Bu ya. Ustadz pulang duluan. Oke. Jadi Bu, beramallah untuk surga. Udah bagus lady. Jangan ada orang tak ada niat apa-apa. Pokoknya dia datang saja. Orang sekolah dia sekolah. Orang pulang dia pulang, banyak itu Pak. Karena kita ngajar di pesantren. Ngajar ustadz di apa ini? Di Wiswi ini, bahasa Arab, ngajar tafsir. Banyak mahasiswa itu datang. Daring dia. Ya. Tapi tidak ada niat lillahi ta'ala. Biqadari ma turiduna fihal maqam, sesuai dengan tingkat mana sorga yang 8 ini yang ibu niatkan. Harus begitu. Jadi kita seorang mahasiswa harus kita niatkan, saya harus dapat nilai 3,90. Harus kita buat apa? Target tinggi. Jangan kita nanti berapa rezekinya itulah. Tak lulus dia Pak. Tak ada himmah, semangat. Saya harus ranking 1. Maka alhamdulillah Ibu Ustaz, saya niatkan itu. Saya harus juara 1. Enggak mau saya juara 2 Pak. Pernah sekali juara 2, tak kucakapi juara 1. Enggak Pak. Tak kucakapi Pak. Hari ketiga baru ku cari dia. Assalamualaikum, supaya jangan kita kena dosa besar harap. Ya, memutuskan silaturahim. Bukan, oh Ustaz itu jahat, tidak. Kalau kita dekat dengan dia berkompetisi, berpacu pastabiqul khairat, pasti kompetisinya itu lemah. Paham ya Pak? Tapi kalau kita saling mengungkap kelemahan kita, oh nanti saya kalah sekarang, saya balas lagi. Tapi pastabiqul khairat, bukan yang menyimpang. Jangan pula nanti kayak orang pacaran, cinta ditolak, dukun bertindak. Itu salah. Nah ya. Jadi sampai di situ dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Halaman tadi Bu, Nasoiul Ibad halaman 121. Supaya ingat Bapak apa itu? Gerakan 121. Ya Bu, ada pertanyaan?